Kembali berjumpa dengan Anda semuanya di program Bible Everyday. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran rohani kita dan kita sudah tiba di Mazmur pasal yang ke-17. Ini merupakan Mazmur Daud, juga sekaligus doa Daud kepada Tuhan. Kapan Mazmur ini ditulis? Kemungkinan besar pada saat Daud dikejar-kejar Saul untuk dibunuh. Sebab kalau Anda melihat ayat per ayat, Anda akan melihat curahan hati Daud kepada Tuhan, bahwa Daud merasa dia tidak melakukan kesalahan. Kalaupun dia melakukan kesalahan, sepertinya tidak setimpal dengan bagaimana Saul mengejar-ngejar dia untuk membunuh dia. Kalau Anda membaca ayat yang ketiga, Daud berkata seperti ini kepada Tuhan, "Bila Engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam dan menyelidiki aku, maka Engkau tidak akan menemui suatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur." Jadi Daud berkata kepada Tuhan, seandainya Tuhan menyelidiki hatiku, mengujinya, memeriksanya, mungkin tidak didapati kejahatan. Dan memang benar bahwa sebetulnya dia dikejar-kejar Saul untuk dibunuh. Itu sebetulnya alasan yang tidak masuk akal. Tidak ada alasan apapun yang bisa membenarkan bagaimana Saul mengejar-ngejar Daud. Orang yang telah berjasa menyelamatkan mukanya dan menyelamatkan muka seluruh orang Israel, yaitu ketika dia berani berperang melawan Goliat. Dan Daud jugalah yang memberikan keuntungan secara militer kepada Saul. Sebab bukankah kemanapun Saul mengutus Daud untuk berperang, Daud pulang selalu membawa kemenangan. Justru Daud memperkuat kedudukan Saul menjadi raja. Kerajaan Israel menjadi lebih kuat karena adanya Daud. Tetapi bukannya hal yang baik yang diterima oleh Daud. Itu justru membuat Saul menjadi iri dan kemudian berulang kali mencoba membunuh Daud dan mengejar-ngejarnya sedemikian rupa. Itulah yang menjadi curhatan Daud kepada Tuhan. Dia merasa tidak melakukan hal yang salah, tapi kenapa dia harus diburu dengan cara seperti itu? Tetapi kalau Anda baca ayat per ayat, Anda melihat kepasrahan Daud kepada Tuhan, Anda melihat bagaimana kebergantungan dia kepada Tuhan. Apa yang membuat Daud bisa sedemikian pasrah dan bergantung kepada Tuhan? Ada satu ayat yang menjadi kunci kenapa Daud begitu percaya kepada Tuhan. Kalau Anda baca ayat yang ke-8, inilah doa Daud yang luar biasa. "Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu." Satu ayat yang sebenarnya cukup pendek, tetapi memiliki makna yang sedemikian dalam. Daud berkata kepada Tuhan, "Peliharalah aku seperti biji mata." Kita semuanya tahu bahwa biji mata adalah sesuatu yang sangat berharga. Kotoran sedikit saja, setitik saja, itu akan membuat kita secara refleks akan menutup mata kita, akan melindungi mata kita dari kotoran yang sangat kecil itu. Kita akan menjaganya sedemikian rupa. Itu namanya biji mata. Dan kita semuanya bukankah memperlakukan biji mata sedemikian luar biasa? Biji mata berharga karena itu dijaga, karena itu dilindungi, dan tidak dibiarkan apapun juga merusak mata kita. Demikian pula halnya Daud meyakini bahwa dia adalah biji mata Tuhan. Maka itu dia berkata kepada Tuhan, "Peliharalah aku seperti biji mata." Kalau kita jadi biji matanya Tuhan, siapa yang berani mengusik kita? Siapa yang berani coba-coba mengusik Tuhan? Saudara-saudara, Anda dan saya adalah biji mata Allah yang berharga. Kita pasti dijagai, kita pasti dilindungi, pasti kita akan diproteksi Tuhan sedemikian rupa. Lalu kemudian Daud melanjutkan, "Sembunyikan aku dalam naungan sayapmu." Ini seperti induk Raja Wali yang dia melindungi anak-anaknya dari musuh. Raja Wali adalah burung yang perkasa. Maka ketika dia melindungi anak-anaknya, maka anak-anaknya berada di naungan yang sangat-sangat aman.
Demikian pula halnya dengan hidup kita. Kalau kita menjadikan Tuhan sebagai perlindungan bagi kita, Tuhan sebagai tempat gunung batu bagi kita, amanlah kita. Daud memang diburu Saul. Berulang kali dia nyaris mati. Dia begitu dekat dengan maut. Tapi toh kita semuanya tahu, Daud diselamatkan. Berulang kali dia ditolong Tuhan. Kenapa? Karena dia biji mata Allah, karena dia dalam naungan Allah. Apakah kita juga rindu menjadi biji mata Allah? Apakah kita juga rindu hidup dalam naungan Tuhan? Menghadapi hidup yang mungkin berat, menghadapi masa-masa yang sulit, menghadapi orang-orang yang memusuhi kita, menghadapi orang-orang yang berusaha menjegal kita, menghancurkan karir kita, berusaha membunuh bisnis kita, mengacaukan segala hidup kita. Kalau Anda dan saya hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, jangan takut dengan apapun itu. Kita akan dipelihara selayaknya biji mata Allah sendiri, dan kita aman berada dalam lindungan naungannya. Tuhan memberkati.